Halo penggemar badminton, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul simulasi sebelum bertanding. Jadi yang mau tanding itu Surya sama Rio ya. Jadi Surya sama Rio itu sama panitia yang dia mau ikut tanding itu disuruh ngerekam video permainannya mereka. Maksudnya kalau kita daftar kan ada klasifikasinya kelas A, B, C, D, F gitu ya. Kalau yang paling beginner biasanya F sih atau apa F plus atau apa gitu. Pokoknya tambah besar ini hurufnya itu berarti tambah tambah beginner. Jadi kalau kelas A itu kelasnya atlet ya. Aku sih nggak pernah ikut tanding jadi nggak seberapa paham sih kayak kayak gitu-gitu. Tapi ada beberapa temen yang biasanya ngasih kayak brosurnya gitu loh. Itu ada kayak persyaratannya kalau ikut tanding. Misalkan yang panitianya nggak kenal ya nggak pernah ikut tanding terus nggak kenal. Ini orang mainnya gimana itu diwajibin untuk ngirim video permainan. Nah ini juga ini sih ya, aku merasa agak aneh ya peraturannya karena ada kayak poin di rulesnya itu kalau misalkan waktu video kayak gini terus panitia nentuin kamu kelasnya itu di E, terus waktu pas tanding ternyata orangnya sama tapi skillnya beda jadi kayak lebih bagus gitu mainnya. eh Terus panitia berhak untuk memutuskan diskualifikasi karena kayak misalkan ya aku ngerti sih apa panitianya itu pasti takut ya kalau kita ngerekam video terus dielek-elek atau dijelek-jelekin mainnya terus males lari atau apa tapi waktu tanding diniatin. Nah itu bisa jadi masalah kan. Tapi menurutku kalau misalkan sepihak dikatain, oh kamu kok jadi lebih bagus. Nah ini kan kita nggak tahu ya. Orangnya sebelum bertanding les di sana sini atau les sama atlet itu kita nggak tahu. Tiap hari waktu aku main bersama teman-teman di sebelah lapanganku itu ada kayak ya aku kenal sih, cuman orangnya nggak kenal aku. Itu orangnya kayak atlet Malang gitu loh. Itu di sebelah ngelatih orang. Terus beberapa hari kemudian aku lihat temenku sparingan sama grupnya orang yang dilatih itu. Oh berarti ini latihan dulu sebelum tanding gitu. Jadi kan ya kalau latihan bisa improve kan kak, wajar dong. Tapi improve-nya mungkin nggak terlalu jauh ya. Cuman masalahnya aku nggak ngerti ini kalau didiskualifikasi karena hal itu uangnya dikembalikan atau enggak. Kalau nggak dikembalikan aku rasa ya nggak fair ya. Kan kalau kita ikut turnamen atau pertandingan tuh biasanya kan harus bayar fee ya. Biasanya kalau di Malang sih 300 per pasangan. Rata-rata seperti itu. Nah, ada beberapa temen yang aku tak tanyain ya, khususnya yang masih muda. Kamu nggak ikut pertandingan tak? Oh nggak, kayak ini aku merasa kayak di nggak fair gitu kalau ikut pertandingan ada orang yang levelnya misalkan D atau D plus gitu. Terus ngaku-ngaku aku ini E. Oh, nah itu daftarnya di yang E. Mungkin daftarnya di pemula atau yang lebih murah gitu ya. Terus dengan tujuan apa? Biar nggak rugi. Udah bayar fee, terus kalah itu kan rugi ya. Jadi kepingin menang, jadi dia masuk di grup yang level beginner. Atau bisa di mix kayak gini ya. Kalau aku lihat yang Rio yang baju biru itu kan mainnya lumayan ya, lumayan bagus. Dan sedangkan yang Surya itu mainnya ya dari dulu. Aku kenal Surya ya seperti itu. Maksudnya sebenarnya bukan pemula. Kalau pemula itu kita bicara mengenai jam terbang ya. Pasti mainnya itu udah sering. Cuman secara skill tuh
gimana, apakah ada kemajuan atau enggak. Jadi yang nentuin tuh bukan usia atau jam terbang atau pengalaman ya. Tapi kalau menurutku ya, entah kamu itu bisa main atau nggak bisa main, beginner atau expert, itu yang penting itu jangan matian. Aku lihat teman-teman yang kelasnya itu kayak atlet ya, teman-teman yang mainnya bagus tapi sering matian karena kayak suka main tipu-tipu tapi luput, atau nipu tapi tanggung, atau kepingin terlalu ambisius nempatin di garis-garis tepi gitu, tapi banyak outnya gitu. Nah itu eh, suatu hal yang aku rasa gak perlu. Dan kalau mainnya kayak gitu, walaupun kalian tuh bagus mainnya, secara skill bagus, tapi kalau matian, kalau kata temanku sih boros katanya. Jadi apalagi kalau sistemnya ini ya point rally. Kalau kita mati, lawan dapat poin, rugi dong. Jadi sebaiknya kita mainnya itu lebih bukan ngerem sih, tapi lebih kayak sabar. Yang aku kemarin cerita itu ada atlet yang umur 42 mulai main lagi ya. Itu dia bilang ada perbedaan mengenai cara dia main yang dulu sama yang sekarang. Karena dulu kalau habis training gitu, besoknya bisa training lagi. Tapi kalau udah tua itu habis training besoknya sama sekali tidak bisa training karena tubuhnya nggak terima. Jadi cederanya gak balik-balik. Lalu poin penting yang dia bagikan adalah kalau tambah tua tambah lebih sabar, karena dia tahu ya tubuhnya itu nggak bisa dipaksa kayak dulu, jadi mainnya harus lebih sabar. Kalau dia merasa nggak bisa ngambil, mungkin lebih banyak buang bola. Terus kalau kan kalau setiap pukulan itu pasti harus ada ininya ya, harus ada susulannya. Habis mukul ke sini kamu kejar bola enggak, atau habis mukul ke sini biasanya lawan ngembaliin kemana. Nah itu ada beberapa poin yang kita harus pelajari. Nah kalau kayak gitu biasanya kalau orang yang nggak sabar maksa atau terlalu ambisius untuk melakukan smash atau apa gitu, ternyata lawannya balikin terus nggak ini, kita nggak bisa ngejar. Nah itu salah satu poin yang perlu diperhatikan. Kalau bagiku sih ya, kita itu mukul nggak tepat atau tanggung nggak masalah. Aku sering bilang ke temenku, kalau dia sering buang bola tapi sering out ya, bolanya di lob tapi sering out, itu aku bilangin gini, kamu tinggiin aja tapi tanggung juga gak apa-apa. Karena kalau tanggung kita masih bisa defend. Tapi kalau kamu out, kamu sendiri yang buang bola sampai out, itu lawannya ya cuman ngelepas aja, nggak ada perlawanan kan, ada kesalahan dari kita. Tapi kalau aku biasanya kalau tanggung itu kan tahu, oh bolaku ternyata tanggung, oh kena frame, oh apa gitu, langsung siap-siap untuk defend. Nah, itu kan lebih berguna lah daripada kita buang bola ketinggian atau terlalu panjang. Lalu berikutnya kalau kalian latihan tanding kayak gini ya, itu belajarlah dari pengalaman dari teman-teman yang udah banyak pengalaman. Yang lebih tua aja ya, yang lebih tua itu diajak kayak sparingan sebelum tanding, itu biasanya bikin kalian punya kayak bayangan lah nanti tanding itu kayak gimana gitu. Karena yang pengalaman tuh biasanya kayak gini ya, aku smash tapi mereka timnya bagus, terus aku kasih drop shot nggak ada yang ngambil, nah kayak gitu.
Itu kalau yang lawannya nggak pengalaman tuh nggak bisa bikin kayak gitu ya. Jadi harus siap-siap. Oh, ternyata ada loh lawan yang mainnya itu kayak gitu. Nah kadang kalau mainnya gendongan gini ya. Ini kan aku anggap Surya sama Rio ini gendongan ya. Kadang-kadang ada yang gendong itu kepingin menang terus ini ya. Sering ngambilin bola. Tapi yang digendong itu juga kadang-kadang mikir, aku kok merasa gak berguna ya. Nah ada bola dekatku langsung tak ambil, tapi mati, tambah matian. Nah itu juga harus dikomunikasikan ya, harus sering berpasangan biar tahu kebiasaanmu apa, terus partnermu yang gendong itu kepinginnya apa. Kepinginnya bola yang seperti itu nanggung udah lepasin aja. Aku lebih bisa defend, aku aja yang ngambil. Bola di tengah aku aja yang ngambil. Jadi dibilangin kayak gitu. Jadi fungsinya yang digendong itu cuman kayak nunut. Jadi kayak nunut eh, harusnya single tapi karena syaratnya double dipasangin dimasukin di situ. Jadi cuman bantu tapi jangan terlalu banyak bantunya. Itu bisa kayak gitu ya settingannya atau mau bantuin full totally yang gendong ini yang katakanlah dibayar untuk gendong lah. Itu ada sistem yang seperti itu juga bisa. Lalu usahakan kalau kalian yang mau tanding, kita tahu lawannya yang itu settingannya juga gendongan. Terus kita kasih ke yang digendong terus ya kamu menang di game ini, tapi waktu tanding beneran kamu mungkin kalah loh. Soalnya waktu belajar, waktu main-main kayak gini itu kalian milih yang gampang-gampang aja atau ngasih pengembalian yang mudah-mudah dikasih ke orang yang nggak bisa main gitu terus. Tapi waktu pertandingan mungkin settingannya lawan yang gendong yang lebih aktif, yang digendong itu dibilang kamu pasif aja, diam aja kamu pasti menang kok. Ada orang-orang yang seperti itu. Jadi perlu diwaspadai ya nanti dia yang gendong itu masuk di ngambil di tengah kayak orang single, nanti kamu kalah karena kebiasaan ngasih ke yang nggak ini ya nggak expert nggak, atau yang beginner tapi ternyata lawannya jago untuk gendong. Dan sebaliknya buat ini ya, buat sparring partnernya, buat kita yang diminta untuk latihan pertandingan kayak gini. Jadi aku sama Angga itu sebaiknya ngasih ke Surya terus atau ke Rio terus. Kalau aku sih nggak perlu ngincer salah satu ya. Kalau aku pribadi kita lebih pentingkan mereka itu bisa kerjasama enggak. Jadi harus ya main-main normal aja, jangan ngasih ke salah satu, jangan ngincer ke salah satu tapi main normal. Kalau kita mau bolanya taruh sini ya taruh situ gitu. Supaya mereka juga ada latihan untuk bekerja sama atau rotasinya gimana. Itu kan penting juga ya buat mereka pelajarin. Mungkin ada 1-2 poin yang kita ngincer ke satu orang gitu terus ya biar mereka kayak shock terapi gitu. Aku diincer gimana rasanya kalau diincer. Nah itu harus latihan juga sih. Ada beberapa poin tapi jangan semua digituin ya. Lebih ke apa? Lebih banyak ngasih random aja. Terus juga kita kalau sekalian mau belajar ya, kita juga bisa manfaatin program kayak gini itu buat belajar. Kita ngasih ke bola-bola yang random yang nggak biasa kita lakuin gitu. Misalkan kita biasanya semai-semai coba kalian latihan jog-jog juga biar lawan tuh punya apa ya pengalaman yang bervariasi.
hanya dari tanding lawan kita satu pasangan aja gitu. Oke guys, jadi gitu aja sih video kali ini, semoga bermanfaat ya buat yang bertanding, atau bermanfaat buat kalian yang belum pernah tanding tapi kepingin tanding, perlu perhatiin apa aja. Mungkin video ini bisa membantu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.